C. Ancient Mystical Order Rosicrucis atau AMORPS. Ancient Mystical Order Rosicrucis atau Ordo Mysticus Salib Mawar adalah sebuah persaudaraan spiritual dan esoteris yang mempelajari misteri kebijaksanaan kuno dan melakukan tugas pelayanan demi kebaikan kemanusiaan di bumi. Salib melambangkan badan manusia dan mawar melambangkan kesadaran individual yang membentang. Menurut Rosicrucian, mawar dan salib melambangkan pengalaman dan tantangan hidup yang bijaksana. Namun salib juga bisa dilambangkan sebagai perjuangan dan kesengsaraan manusia yang hidup di dunia, sedangkan mawar berarti roh kesadaran tertinggi di alam semesta yang ada di dalam hati nurani seorang manusia. Sebagaimana persaudaraan teosofi, persaudaraan Rosicrucian juga mengkhususkan diri untuk mempelajari studi tentang misteri yang sulit dipahami dari kehidupan dan alam semesta. AMORPS didirikan pada tahun 1915 di New York untuk mendukung kegiatan Rosicrucian Order yang menurut tradisi mereka bisa ditelusuri asal-usulnya hingga ke sekolah-sekolah misteri Mesir kuno yang mempelajari berbagai pelajaran mistis. Dengan demikian, pergerakan Rosicrucian berakar dari tradisi misteri dan filosofi Mesir kuno sekitar 3.500 tahun yang lalu. Beribu-ribu tahun yang lalu di Mesir kuno dipilih sekolah atau badan yang dibentuk untuk menyelidiki misteri kehidupan dan mempelajari rahasia kebijaksanaan tersembunyi alam semesta. Hanya orang tertentu dan yang memenuhi syarat saja yang pantas untuk dilantik ke dalam sekolah misteri ini. Menurut Rosicrucian, piramida Giza tidaklah dibangun sebagai makam Fir'aun, tetapi sebagai tempat studi dan inisiasi spiritual aliran ini. Fir'aun Thutmoses III yang memerintah Mesir dari tahun 1500 hingga 1447 sebelum Masehi dianggap sebagai salah satu tokoh penting aliran ini. Begitu juga dengan Amenhotep IV beserta permaisurinya Nefertiri juga telah diinisiasi ke dalam sekolah rahasia ini. Ia mengajarkan gagasan pertama dalam sejarah manusia tentang adanya kesadaran tunggal di alam semesta yang dia sebut sebagai Aton. Karena ajarannya tersebut, dia sering disebut sebagai Akhenaton atau pengikut Aton. Berabad-abad kemudian, ahli filsafat Yunani seperti Thales dan Pythagoras dan ahli filsafat Roma seperti Plotinus dan para ahli filsafat lainnya pergi ke Mesir dan diinisiasi ke dalam sekolah misteri Rosicrucian ini. Kemudian mereka membawa ajaran ini ke dunia barat. Pada masa Charlemagne tahun 742 hingga 814, ahli filsafat Prancis Arnaud memperkenalkan pengajaran spiritual ini ke Prancis dan kemudian terus menyebar ke Eropa Barat. Di Eropa abad pertengahan, pengetahuan misteri ini sering disembunyikan di dalam berbagai simbolisme seperti nyanyian, formula alkimia, serta tata cara upacara ordo kesatriaan atau Order of Knighthood. Pada abad ke-17, di Jerman muncul sebuah penerbitan yang disebut Fama Fraternitatis yang membangkitkan suatu minat baru akan Rosicrucianisme di seluruh Eropa. Sir Francis Bacon, ahli filsafat dan negarawan Inggris, juga termasuk tokoh yang mengembangkan Ordo Rosicrucian di Inggris dan Eropa. Di akhir abad ke-17, mengikuti rencana Francis Bacon yang dituliskan dalam buku The New Atlantis, para pemimpin Rosicrucian diorganisir untuk menyebarkan ajaran Rosicrucian ke Amerika. Pada tahun 1694, mereka melakukan perjalanan ke seberang Samudra Atlantik dalam kapal Sarah Maria di bawah pimpinan Johannes Scelpius, pemimpin Lodge Rosicrucian di Eropa. Rosicrucian
mempunyai andil besar terhadap budaya, filosofi, ilmu pengetahuan, dan seni di Amerika. Para bapak bangsa Amerika seperti Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, dan Thomas Paine memiliki hubungan yang dekat dengan Rosicrucian. Banyak anggota Rosicrucian yang memainkan peran penting dan besar yang mendorong proses sosial ke arah pendirian suatu bangsa baru. Pada 1776, para Rosicrucian memulai siklus kegiatan yang bertepatan dengan Revolusi Amerika dan memuncak di Prancis Revolusi dan naiknya Napoleon Bonaparte kekuasaan yang dianggap terkait dengan Rosicrucian. Pada 1909, ahli filsafat Amerika Harvey Spencer Lewis pergi ke Prancis dan ia diinisiasi ke dalam Ordo Rosicrucian serta bertanggung jawab atas aktivitas persaudaraan Rosicrucian di Amerika. Ordo Rosicrucian atau AMOC kemudian disatukan olehnya pada tahun 1915 di New York. Pada tahun 1927, markas Ordo ini kemudian dipindahkan ke San Jose, California. Sepanjang sejarah ada banyak tokoh terkemuka di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, politik, seni, sosial, dan agama yang dihubungkan dengan persaudaraan Rosicrucian seperti Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Francis Bacon, Blaise Pascal, Teresa Avila, René Descartes, Baruch Spinoza, Wilhelm Gottfried Leibniz, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Michael Faraday, Jacob Boehme, John of the Cross, Robert Fludd, dan lain sebagainya. Bahkan animator dan pengusaha legendaris Walt Disney dan pencipta film Star Trek Gene Roddenberry juga menjadi anggota Rosicrucian. Di seluruh dunia, setiap Grand Lodge AMOC memiliki kantor pusat dan fasilitasnya sendiri-sendiri. Di Amerika Utara, pusat terbesar di dunia terletak di 1342 Nagley Ave. Adapun markas besar Grand Lodge Inggris untuk Amerika memiliki Taman Rosicrucian di San Jose, California, yang didirikan pada tahun 1927, yang meliputi Museum Mesir Rosicrucian, planetarium pertama yang memiliki proyektor bintang, Taman Perdamaian Rosicrucian, Museum Library Research, Grand Temple, gedung administrasi, Fountain Plaza, dan taman. Pengetahuan kuno, warisan kebijaksanaan dan ilmu misteri Rosicrucian saat ini terdiri dari koleksi pengetahuan Mesir kuno yang ditambah dengan ilmu filsafat Yunani dan India kuno. Beberapa topik yang dibahas dalam Rosicrucian antara lain meliputi alkimia spiritual, arsitektur suci, suara mistik, teknik pernapasan, meditasi, berbagai dimensi alam, rahasia mistik, makna simbolisme, gerakan keagamaan besar, filsafat Pythagoras, Thales, Solon, Heraklitus, demokrasi, prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia, tubuh psikis, misteri karma dan reinkarnasi, dan lain sebagainya. Ada kemungkinan Rosicrucian dibimbing oleh adept Serapis B yang memiliki kedekatan dengan ilmu misteri kuno Mesir. Setiap anggota Rosicrucian diharapkan bisa berperan aktif dalam masyarakat di berbagai bidang untuk menciptakan perubahan positif yang bisa mendorong ke arah pemenuhan potensi sejati manusia sebagai makhluk percikan cahaya ilahi sebagaimana yang tercermin dalam doa Rosicrucian sebagai berikut. Wahai Tuhan semua makhluk dan Tuhan dari semua kehidupan, di kemanusiaan ini kita berharap agar para politisi bisa mendalami sifat humanistik dan berusaha untuk melayani kepentingan umum dengan sebaik-baiknya. Para ekonom mampu mengelola keuangan negara dengan kebijaksanaan dan demi kepentingan semua pihak tanpa kecuali. Para ilmuwan yang memiliki jiwa spiritual bisa mencari inspirasi dan kebijaksanaan dari kitab alam. Para artis semoga bisa terinspirasi dan mengekspresikan keindahan dan kemurnian rencana ilahi dalam setiap karya-karya mereka. Para dokter semoga termotivasi oleh kasih untuk sesama makhluk dan mampu mengobati jiwa dan tubuh mereka yang menderita tanpa pamrih.
Semoga penderitaan dan kemiskinan lenyap sehingga setiap orang bisa berbahagia. Semoga pekerjaan tidak lagi dianggap sebagai tugas atau beban, melainkan akan dipandang sebagai sumber pertumbuhan dan kesejahteraan bagi semua. Alam adalah kuil yang paling indah dari semuanya, dan hewan adalah saudara-saudara di jalan evolusi kita. Semoga sebuah pemerintahan dunia yang terdiri dari para pemimpin semua negara mampu bekerja untuk kepentingan seluruh umat manusia. Spiritualitas adalah cara hidup yang paling ideal yang tumbuh dari agama universal yang didirikan atas pengetahuan akan misteri hukum ilahi daripada sekedar dari kepercayaan semata. Semoga hubungan antar manusia senantiasa dilandasi oleh cinta, persahabatan, dan persatuan sehingga seluruh dunia hidup dalam kedamaian dan keharmonisan.